Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, yang berada di rumah kita juga masing-masing yang mengikuti ibadah Minggu. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal ke-17 ayatnya yang ke-26 hingga ayat 36. Injil Lukas pasal 17 ayat ke-26 hingga 37, demikian firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Dan ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumunan burung nasar." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, berbicara tentang konsep kerajaan Allah di dalam Injil Sinoptik, tentu saja kita bisa melihat satu gambaran yang dikatakan melalui Injil Sinoptik tersebut. Misalnya di dalam Injil Matius pasal 24 dan Markus pasal 13, kedua Injil ini mengutarakan konsep kerajaan Allah itu secara sama. Namun di dalam teks khotbah kita pada hari ini, konsep kerajaan Allah itu lebih detail dibicarakan oleh Injil Lukas. Tentu saja kita akan memahami dan berangkat dari pertanyaan orang-orang Farisi yang mengatakan dan menanyakan langsung kepada Yesus, apabila kerajaan Allah
akan datang. Kemudian Yesus menjawab orang-orang Farisi itu dengan mengatakan, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentu saja pemahaman ini akan semakin meyakinkan kita dengan apa yang dinyatakan dan apa yang menjadi pemahaman para ahli, secara khusus Hans Conselmann di dalam pemahamannya meneliti tentang konsep kerajaan Allah ini. Hans Conselmann mengatakan the delay of parousia tentu menjadi satu gambaran yang mengatakan bahwa eskatologi itu, keselamatan itu akan hadir di tengah-tengah umat percaya. Keselamatan itu menjadi bagian yang ternyata dia sudah begitu dekat dan menjadi bagian dari kehidupan umat manusia itu. Tentu saja kita akan melihat bagaimana kekristenan mula-mula yang mengharapkan adanya satu konsep kerajaan yang akan mereka boleh lihat, yang mereka boleh nikmati. Tentu saja gambaran itu menggiring orang banyak terhadap konsep kerajaan yang boleh mereka lihat di tengah-tengah kehidupan setiap hari. Oleh karena itu, dengan sangat jelas Injil Lukas menuliskan bahwa kerajaan Allah yang dimaksud akan datang tanpa tanda-tanda lahiriah, tanpa tanda-tanda yang boleh kita lihat di dalam kehidupan kita setiap saat. Hal itu tentu saja menggambarkan bahwa Injil Lukas akan mengatakan kepada kita bahwa kerajaan Allah itu berada di antara orang-orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentu saja kita diingatkan sebagai orang percaya pada saat ini supaya kita juga di dalam melihat realitas kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita, supaya kita juga tidak terbuai di dalam hal-hal yang mengikat secara keduniawian, yang mengikat kehidupan orang terhadap kesenangan sementara, yang mengikat kehidupan setiap orang terhadap apa yang boleh dinikmati di dunia ini. Apakah itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Tentu saja Injil Lukas memberikan gambaran apa yang sudah terjadi di dalam Perjanjian Lama, yaitu melalui kehidupan Nuh dan Lot. Tentu saja keselamatan Nuh dan Lot menjadi satu gambaran keselamatan di dalam menaati apa yang diperintahkan Tuhan. Tetapi di samping itu, orang-orang banyak, orang-orang yang berada di sekitar Nuh dan Lot, firman ini menggambarkan agar kehidupan kita tidak terlena pada kenikmatan duniawi. Melalui ayat 26 sampai ayat yang ke-30, Yesus memberikan gambaran tadi di dalam Perjanjian Lama melalui kehidupan Nuh dan kehidupan Lot. Tentu saja kedua cerita ini menggambarkan bagaimana sikap si orang-orang yang berada di tengah-tengah Nuh dan Lot. Hal apakah, sikap apakah yang dilakukan orang-orang banyak pada saat itu? Kita bisa melihat setidaknya di dalam Injil ini ada 4 sikap
yang biasa dilakukan orang-orang banyak, yang pertama, makan dan minum. Kebiasaan makan dan minum ini akan mengingatkan bagaimana bahwa orang banyak itu hanya memikirkan masalah yang namanya perut. Hanya memikirkan bagaimana mereka supaya bisa kenyang, supaya mereka memuaskan dahaganya. Sehingga kegiatan makan dan minum juga menjadi penyebab mereka lupa akan kebutuhan rohani mereka. Mereka lupa akan kebutuhan makanan rohani mereka. Oleh karena itu, yang kedua, gambaran yang boleh dilihat Injil Lukas juga kawin dan dikawinkan. Orang-orang banyak itu juga terjebak di dalam kesibukan adat istiadat. Mereka juga disibukkan dengan keinginan kedanginan mereka. Tentu saja hal ini akan mengingatkan kita ketika Injil Lukas mengatakan bahwa kebiasaan kawin mengawinkan tentu saja berhubungan dengan keinginan secara kedagingan. Mereka hanya memikirkan seksualitas. Mereka hanya memikirkan apa yang menjadi nafsu kedagingan itu sendiri. Yang ketiga, membeli dan menjual. Karena pekerjaan orang-orang pada saat itu adalah pekerjaan yang tentu saja dalam konteks perdagangan, apa yang dilakukan di dalam kehidupan selalu memperhitungkan untung rugi di dalam kehidupannya. Selalu memperhitungkan keuntungan yang akan dicapai, tentu saja akan dipakai juga untuk kepuasan kenikmatan duniawi. Dan yang terakhir yang dilakukan orang-orang pada saat itu, menanam dan membangun. Orang-orang yang berada di sekitar Nuh dan Lot, mereka disibukkan dengan pekerjaan setiap hari. Mereka disibukkan dengan pekerjaan setiap hari tanpa mengingat adanya hari peristirahatan. Tanpa mengingat adanya hari yang ditetapkan Tuhan untuk memuji Dia. Adanya hari yang ditetapkan oleh Yesus untuk kembali berhenti dari pekerjaannya, berhenti dari aktivitasnya, dan kembali melihat, bernyembah kepada Allah Sang Pencipta itu. Hidup orang-orang banyak menjadi hidup yang sangat hedonis. Hidup yang hanya terjebak di dalam bagaimana mereka membangun. Tidak cukup satu rumah. Ketika mereka sudah memiliki satu rumah, masih ada keinginan ingin lebih dari apa yang sudah dimiliki. Tentu saja Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keempat aktivitas ini tentu saja bertentangan, menggiring pemahaman orang banyak bahwa mereka lupa terhadap Allah. Mereka lupa terhadap apa yang sudah dinyatakan Allah, bahwa harusnya mereka juga akan beribadah kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tentu saja melalui teks ini juga, melalui Injil Lukas pemaparannya, yang kedua, kita juga akan diberikan pemahaman supaya orang percaya pada saat ini memakai waktunya untuk melayani Tuhan.
Karena kita memahami waktu itu adalah anugerah yang diberikan Allah. Ketika kita memahami waktu itu adalah anugerah, tentu saja ada waktu orang untuk bekerja, ada waktu orang juga untuk berhenti dari aktivitas pekerjaannya. Ada jeda untuk beristirahat. Melalui pemahaman ini, Injil Lukas di dalam Injilnya memberikan gambaran bahwa di dalam semua konsep kerajaan Allah itu akan ada hari penghakiman. Yesus sendiri yang bertindak sebagai hakim akan menanyakan satu persatu kepada setiap orang. Oleh karena itu, secara singkat Injil Lukas seolah-olah ingin mengatakan kepada kita bahwa di dalam hari penghakiman kerajaannya Allah itu, kita akan ditanya satu persatu apa yang sudah kita lakukan. Apa yang sudah kita kerjakan di dalam masa kehidupan yang sekarang, yang menggiring kita terhadap pemahaman bahwa tak satu orang pun bisa membawa yang dia kasihi. Bahkan istri kita, bahkan anak-anak kita, bahkan orang-orang yang sangat kita kasihi di dalam kehidupan yang sekarang. Tentu saja Injil Lukas mengatakan keselamatan itu adalah personal. Keselamatan itu adalah bagian yang harus dipertanggungjawabkan orang per orang, bukan secara komunal. Hari penghakiman itu digambarkan bagaimana juga kita mengingat ketika istri Lot juga masih sudah menuju keselamatan, tetapi ketika dia beralih melihat pada harta duniawi, tentu saja itu menjadi gambaran bahwa istri Lot tidak beroleh keselamatan. Tentu saja Bapak, Ibu, saudara-saudari, Allah memberikan harta kekayaan kepada manusia. Allah memberikan apa yang ada di dunia ini di dalam kehidupan kita yang sekarang. Tentu saja Injil Lukas mengajak kita bahwa melalui apa yang kita miliki, melalui apa yang kita punya, baik itu hal-hal yang mengikat kita di dalam keduniawian, tentu saja Injil Lukas akan mengatakan kepada kita, melalui apa yang kita punya, kita akan pakai untuk memberitakan Injil kerajaan Allah itu sendiri. Kita akan memakai apa yang kita miliki untuk melayani Dia. Kita akan pakai apa yang kita punya untuk menyembah Dia. Artinya amang-inang jemaat yang dikasihi Tuhan Allah, tentu saja setiap orang berbeda-beda berkat yang dia terima. Setiap orang berbeda-beda bagaimana memahami berkat itu di dalam kehidupan satu persatu. Melalui ungkapan Injil Lukas bahwa kehidupan kita yang sekarang, kondisi realitas kehidupan kita yang sekarang, tentu saja di sana Injil Lukas mengingatkan kita supaya kita berangkat juga dari realitas kehidupan kita. Unang taporso aka naung nilehoni debata di bagasan ngoluta. Yang ketiga, yang terakhir di dalam teks khotbah kita pada hari Minggu ini, dinyatakan bahwa melalui penghakiman yang akan dinyatakan di dalam kerajaan Allah, tentu saja penghakiman akan menjadi nyata
di dalam kehidupan kita, dan penghakiman itu tentu saja milik orang-orang yang setia. Kembali kepada Injil Matius, di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan siapa? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ungkapan ini tentu akan memberikan pemahaman yang lebih lagi kepada kita bahwa tidak cukup bagi gereja yang sekarang, bagi orang percaya yang sekarang hanya berseru Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak. Tetapi siapakah di dalam penghakiman itu yang masuk ke dalam kerajaannya? Yaitu hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Bagaimana kita mengetahui kehendak Allah Bapa di dalam kehidupan kita amang-inang? Di dalam sebuah pengerjaan satu proyek bangunan yang megah, seorang mandor yang berada di lantai 3 bangunan itu, berlantai 10, dari lantai 3, dari ketinggian dan dari kebisingan, sang mandor memanggil anak buahnya yang berada di lantai 1 yang sedang membuat adonan semen untuk bangunan itu. Sang mandor itu memanggil anak buahnya dari atas. Hei, Ucok. Dia memanggil berkali-kali karena di bawah begitu ribut dengan suara mesin, molen dan lain sebagainya. Pekerja itu tidak mendengarnya. Kemudian sang mandor itu mengambil 3 koin dari kantongnya. Sang mandor itu melemparkan koin uang itu kepada pekerja yang dipanggil itu. Dia melemparkan ke tangannya, dia melemparkan koin itu ke kakinya, dan dia juga melemparkan koin yang satu lagi ke punggungnya. Sang pekerja itu merasakan lemparan koin itu, tetapi dia mengambil ketiga koin itu dan mengantongi koin itu kembali tanpa menengadah dia terhadap sumber koin itu, sumber suara yang sedang memanggil dia. Dengan lelahnya sang mandor kembali memanggil dan tidak didengarkan. Kemudian sang mandor itu mengambil batu kecil, dia melemparkan ke bagian kepala si buruh itu. Dengan cepat sang buruh itu melihat ke atas dan dia sadar bahwa si mandor itu sedang memanggil dia. Dan sang buruh itu naik ke atas ke lantai 3 untuk menjumpai mandornya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang mau dikatakan melalui gambaran pengalaman itu? Tentu saja di dalam kehidupan kita, terkadang Tuhan melempar kita, menegur kita dengan tindakan-tindakan yang terkadang itu berlawanan dengan hati kecil kita. Kenapa Tuhan aku harus mengalami ini? Kenapa Tuhan sampai saat ini juga jemaat HKBP Serpong masih beribadah secara live streaming? Mungkin saja kita akan mengatakan, kenapa Tuhan aku diberhentikan dari pekerjaanku di masa pandemi ini? Tetapi Tuhan melalui setiap teguran di dalam kehidupan kita, Tuhan seolah-olah mengingatkan kehidupan kita supaya kembali kepada yang Tuhan maksudkan. Supaya kehidupan kita kembali mendengar dan menengadah ke atas, melihat Dia,
menyembah Dia di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, barang siapa yang berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Keselamatan yang sudah diperuntukkan Allah bagi kita, keselamatan yang sudah disediakan Allah bagi kita di dalam Kristus Yesus. Tentu saja itu menjadi gambaran di dalam kehidupan kita. Hanya orang-orang yang setia dalam melakukan kehendaknya, hanya merekalah yang akan diselamatkan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, supaya kita juga menjadi bagian yang diselamatkan itu, mari Bapak, Ibu, saudara-saudari menunjukkan kuasa Allah di dalam ciptaannya, Allah yang menunjukkan kuasanya di dalam ciptaannya. Tentu hal yang sama juga manusia, umat percaya, melakukan apa yang harus dilakukan yang seturut dengan kehendak Yesus Kristus di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan menguatkan kita melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman Tuhan yang mengingatkan kami pada minggu hari ini bahwa kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, melalui iman percaya kami, melalui pengalaman di dalam Alkitab, kami semakin diteguhkan dan kami belajar supaya kami menjadi orang-orang yang setia di dalam panggilan kami, supaya apa yang kami miliki di dunia ini tidak menjadi penghalang untuk kami senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia di dalam kehendak-Mu, supaya kami juga di hari penghakiman kelak, kami adalah orang-orang yang Tuhan selamatkan. Kami adalah orang-orang yang akan dimenangkan di dalam Injil keselamatan Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap anggota jemaat Tuhan HKBP Serpong dimanapun berada pada saat ini, yang mengikuti peribadahan live streaming pada saat ini. Tuhan kiranya menerima, mengabulkan setiap doa yang kami panjatkan kepada Tuhan, supaya melalui firman yang barusan kami dengar, kami senantiasa bersukacita di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, 1 minggu ke depan kami akan berjalan di jalan keselamatan yang Tuhan sudah tentukan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita puji Tuhan, kita menyampaikan persembahan kita melalui transfer ke rekening Huria atau melalui QRIS. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 65 ayat 1 dan 2.